Jumpa kembali dengan Pak Khair di pembelajaran IPA kelas 6. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajar IPA dengan materi yang masih sama, yaitu materi adaptasi. Kali ini kita akan belajar adaptasi pada hewan. Karena pada pertemuan sebelumnya kita kemarin sudah belajar tentang adaptasi pada tumbuhan. Anak-anak yang kami banggakan, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama. Semoga anak-anak dimudahkan, dilancarkan dalam belajar, bisa memahami materi pelajaran dengan baik. Berdoa mulai. Membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Di awal pembelajaran ini, Pak Khair akan menyampaikan siapa saja yang menjadi komentar terbaik untuk video yang sebelumnya. Kemarin pertanyaannya adalah, selain tanaman jati, tanaman apa lagi yang beradaptasi atau cara adaptasinya yaitu meranggas atau menggugurkan daunnya saat musim kemarau. Oke, di bawah ini ya, silahkan dicermati nama-namanya. Pak Khair beri selamat bagi anak-anak yang mendapatkan reward, dan juga bagi anak-anak yang belum, di akhir pembelajaran ini nanti masih ada. Tolong berlomba-lomba untuk menuliskan komentar, menuliskan jawaban yang terbaik. Itu ya, kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini. Nah, materinya adalah adaptasi pada hewan. Adapun untuk kompetensi dasarnya masih sama, karena ini masih satu KD, yaitu KD 3.3, menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, makhluk hidup ini meliputi tumbuhan dan hewan. Kemudian keterampilannya menyajikan karya tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Masih sama, ini masih dalam KD yang sama. Hanya saja kalau kemarin kita belajar adaptasi pada tumbuhan, sekarang kita belajar adaptasi pada hewan. Masih ingat kan adaptasi itu apa? Nah, Pak Khair ingatkan kembali lagi biar memudahkan untuk belajar pada kesempatan kali ini. Nah, ini kemarin adaptasi yaitu penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Apa saja tujuannya? Ada 3. Yang pertama untuk bertahan hidup, kemudian yang kedua untuk melindungi diri, kemudian yang ketiga adalah untuk memperoleh makanan. Langsung saja ke adaptasi pada hewan. Pokok bahasan yang akan kita pelajari di adaptasi pada hewan ini ada 3. Yang pertama yaitu penyesuaian hewan dalam mendapatkan makanan atau memperoleh makanan. Bagaimana sih bentuk penyesuaian beberapa hewan dalam memperoleh makanan sehingga bisa bertahan hidup? Kemudian yang kedua, penyesuaian hewan untuk mempertahankan diri. Ya, mempertahankan diri ini bisa untuk melindungi diri dari musuhnya, kemudian dari predator dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, penyesuaian hewan terhadap kondisi yang ekstrim. Nanti kondisi yang ekstrim itu biasanya di hewan-hewan di daerah kutub, itu bagaimana cara adaptasinya. Hewan-hewan di daerah yang suhunya ekstrim, tinggi, panas, contohnya di daerah gurun, itu bagaimana cara adaptasinya akan dibahas di materi ini. Oke, langsung ke materi yang pertama. Nah, penyesuaian hewan dalam memperoleh makanan. Nah, ada beberapa bentuk penyesuaian diri hewan untuk memperoleh makanan. Ya, tentu hewan yang ada di bumi ini kan banyak sekali. Nah, kita hanya akan mempelajari beberapa saja. Nah, dalam memperoleh makanan ada bentuk penyesuaian diri dari tubuh-tubuh hewan itu. Misalkan ada bentuk mulutnya berbeda-beda antara hewan satu dengan hewan yang lainnya. Kemudian ada bentuk paruhnya berbeda-beda. Kalau paruh itu biasanya untuk kelompok burung atau aves. Kemudian ada
bentuk kakinya berbeda-beda, kemudian ada bentuk giginya berbeda-beda. Karena berbeda-beda ini tergantung jenis makanannya apa, makanya bentuk tubuhnya berbeda-beda. Coba kita pelajari yang pertama, bentuk mulut berbeda-beda. Nah, bentuk mulut berbeda-beda ini terjadi pada kelompok hewan insekta atau serangga. Nah, seperti yang kita ketahui, kelompok hewan serangga itu kan ada beberapa macam, ada beberapa jenis. Nah, diantara ini, diantaranya ini ada yang pertama ada belalang. Belalang ini bentuk mulutnya adalah pengunyah. Karena makanannya apa? Dedaunan kan? Nah, daun-daun itu dikunyah oleh mulut belalang. Bentuk mulutnya seperti ini. Kemudian yang kedua adalah bentuk mulut penghisap. Ini terjadi pada kupu-kupu. Kupu-kupu menghisap apa? Menghisap nektar atau madu. Kemudian yang ketiga bentuk mulut penjilat pada lalat. Kemudian ada bentuk mulut penusuk dan penghisap pada nyamuk. Nah, ini antara belalang, kemudian kupu-kupu, lalat dan nyamuk itu bentuk mulutnya berbeda-beda menyesuaikan jenis makanannya. Nah, inilah bentuk penyesuaian hewan dalam memperoleh makanan. Ini bentuk mulutnya menyesuaikan makanannya. Bisa dipahami ya? Lanjut ke slide berikutnya. Penyesuaian bentuk paruh dan kaki burung. Perhatikan paruh dulu kita ya. Ini yang pertama burung apa? Elang ya. Kemudian ini ada pipit. Kemudian ini ada kolibri. Kemudian ini ada pelikan. Coba perhatikan paruhnya. Paruh elang, paruh pipit, kemudian paruh kolibri, kemudian paruh pelikan. Nah, keempat paruh dari burung-burung tersebut itu kan berbeda. Nah, otomatis makanannya juga berbeda. Karena tadi apa? Bentuk tubuh hewan itu menyesuaikan dengan makanannya. Coba kita yang pertama ini adalah pemakan daging. Seperti yang kita ketahui, elang itu hewan karnivora, dia pemakan daging, memiliki bentuk paruh yang tajam ini, kemudian kuat, pastinya kuat untuk mengoyak mangsanya, kemudian agak membengkok. Itu bentuk paruh pemakan daging. Selain elang, ada contoh hewan yang lainnya adalah burung hantu. Burung hantu ini termasuk salah satu jenis burung nokturnal. Dia istilahnya aktif di malam hari. Kemudian selanjutnya ada bentuk paruh seperti ini pada burung pipit. Ini bentuknya pendek, tebal. Ini sebagai pemakan biji-bijian. Kemudian ini adalah burung kolibri. Paruhnya bagaimana? Kecil ukurannya, hampir sama seperti selang sedotan itu loh, sedotan minuman. Kemudian runcing dan panjang. Kenapa kok panjang dan runcing? Karena dia untuk menghisap nektar. Biasanya nektar atau sari bunga itu kan berada di dalam bagian dalam bunga. Kalau paruhnya tidak panjang dan kecil, tidak mungkin bisa menghisap nektar. Kemudian untuk yang terakhir adalah pelikan. Paruhnya ini dia panjang dan berkantung. Kenapa berkantung? Ya sesuai dengan jenis makanannya. Makanannya adalah ikan. Nah, ketika mendapatkan ikan, biasanya ikannya disimpan sementara di kantungnya ini. Nah, makanya bentuk paruhnya panjang dan ada kantungnya. Nah, penyesuaian yang kedua ini adalah penyesuaian bentuk paruh burung terhadap dalam memperoleh makanannya. Selanjutnya kaki burung. Oke, perhatikan. Ini ada gambar 5 kaki, 1, 2, 3, 4, 5. Kira-kira ada yang tahu? Gambar yang pertama ini kaki apa? Nah, yang pertama ini adalah kaki petengger.
Contohnya burung kakak tua dan burung nuri. Biasanya bentuk kaki seperti ini digunakan untuk bertengger di ranting-ranting pohon. Bentuknya seperti ini. Kemudian yang kedua, kaki pengais. Contohnya ayam dan kalkun, biasanya mengais makanan di tanah itu ya, di apa itu, digaruk-garuk sehingga mendapatkan makanannya. Kemudian yang seperti ini, tentu ini kaki perenang pada bebek, angsa untuk berenang di air atau berjalan di lumpur. Kemudian yang seperti ini ada kaki pemanjat. Nah, burung seperti ini bisa memanjat pohon, contohnya adalah burung pelatu. Kemudian yang terakhir adalah kaki pencengkram untuk mencengkram mangsa, itu pada elang dan burung hantu. Nah, jadi bentuk penyesuaian diri hewan dalam memperoleh makanannya itu bisa disesuaikan dari bentuk mulutnya, bentuk paruhnya, kemudian ada bentuk kakinya atau cakarnya. Selanjutnya yang terakhir, dalam memperoleh makanannya, bentuk gigi juga mempengaruhi. Ini ada 3 hewan, harimau, kemudian kuda, ada apa ini? Kera ya. Nah, perhatikan, harimau seperti yang kita ketahui adalah hewan pemakan daging, karnivora. Nah, ciri hewan pemakan daging ini bentuk giginya adalah dia memiliki gigi taring yang tajam, menyesuaikan makanannya. Nah, makanannya kan daging, terus tajam sehingga bisa dirobek-robek atau dikoyak-koyak. Kemudian yang kedua, bentuk gigi seperti ini. Nah, ini gigi seri sama gigi gerahamnya yang kuat. Ini hewan herbivora untuk mengunyah dedaunan atau tumbuhan. Kemudian yang seperti ini hewan pemakan segalanya. Nah, dia memiliki ya gigi seri, gigi taring ataupun gigi geraham yang kuat. Karena makanannya apa? Segala jenis makanan besar. Nah, jenis hewan karnivora memiliki taring yang tajam. Kalau herbivora, seri dan gerahamnya kuat. Kalau omnivora, seri, geraham dan taring berkembang baik. Contohnya itu. Bisa dipahami anak-anak? Nah, inilah beberapa penyesuaian diri hewan untuk memperoleh makanannya. Ya, seperti yang kita ketahui, makanan-makanan dari beberapa hewan itu kan berbeda. Makanya hewan-hewan tersebut bentuk tubuhnya juga menyesuaikan jenis makanannya. Itu ya. Tadi ada yang mulutnya berbeda-beda, paruhnya berbeda, kaki atau cekernya berbeda, kemudian bentuk giginya berbeda. Bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, penyesuaian hewan untuk mempertahankan diri. Nah, tadi kan salah satu dari tujuan adaptasi itu adalah untuk bertahan hidup, gitu ya. Nah, dalam mempertahankan diri ada beberapa cara yang dilakukan oleh hewan. Ya, tergantung hewannya apa, penyesuaian dirinya atau bertahan dirinya juga berbeda. Oke, perhatikan gambar yang pertama ini. Ada ular hijau. Ular hijau ini apa itu? Bertempat di dedaunan yang hijau. Dia memilih tempat yang sesuai dengan warna tubuhnya. Nah, dia menyesuaikan seperti ini. Ketika ada mangsa, nah mangsanya kan nggak tahu kalau di situ ada ular hijau, makanya bisa tertangkap mangsanya. Dia menyesuaikan atau memilih tempat yang sesuai dengan warna tubuhnya. Bentuk penyesuaian ini disebut dengan kamuflase. Nah, penyamaran, kamuflase itu menyamar. Jadi hewan-hewan tertentu itu bisa melakukan penyamaran sehingga bisa mempertahankan dirinya. Kemudian yang kedua, ini ada contoh, ini adalah lalat ini, tapi sekilas tampak seperti apa? Tampak seperti apa? Lebah atau tawon ya. Nah, tapi ini ada sebenarnya lalat. Nah, biasanya si lalat bunga ini dia bentuknya itu seperti lebah, sehingga ketika ada predator ataupun hewan musuhnya
dia tidak berani, oh dikira lebah, padahal ini lalat. Kemudian ada ulat, nah, ini bukan ulat loh ya. Nah, tapi ini bentuk ada kepalanya seperti ulat. Nah, ulat, ini ulat sebenarnya ulat, tapi kepalanya ulat. Nah, si apa ini lalat bunga ini sama ulat ini bentuk penyesuaian dirinya adalah mimikri. Dia memiliki kemampuan untuk menyerupai sifat ataupun bentuk ataupun warna dari hewan yang lainnya. Ini kan sifatnya atau bentuknya seperti ular, ini seperti lebah. Itu namanya adalah mimikri. Kalau ini tadi adalah kamuflase, penyamaran. Kalau mimikri itu adalah dia bisa menyerupai bentuk atau sifat dengan hewan yang lainnya. Selanjutnya ini ada walang sangit, dia mengeluarkan gaung busuk. Kemudian ini ada kadal, dia memutuskan ekornya atau yang disebut autotomi. Kemudian ini adalah sigung, ada yang tahu sigung sukanya ngapain? Nah, sigung itu sukanya kentut, mengeluarkan bau busuk. Kemudian ini ada kalajengking, dia memiliki sengat. Kemudian ini ada ubur-ubur, dia juga memiliki sengat. Kemudian ini ada kumbang, dia berpura-pura mati. Nah, jadi bentuk penyesuaian hewan untuk mempertahankan dirinya ada beberapa. Ada yang bisa melakukan kamuflase, mimikri, autotomi, mengeluarkan kelenjar bau, kemudian bisa memiliki bisa seperti ular dan sengat, kemudian ada yang berpura-pura mati. Gitu ya. Nah, ini lengkapnya ini. Nah, kamuflase, kemampuan hewan menyamarkan diri dari pemangsanya, penyamaran kata kuncinya. Contoh ular hijau di dedaunan. Kemudian yang kedua mimikri, meniru bentuk fisik atau perilaku jenis hewan lainnya. Tadi contoh lalat bunga yang menyerupai lebah. Kemudian autotomi, kemampuan hewan untuk memutuskan ekornya. Ada cecak, ada kemudian ada yang menghasilkan, yang memiliki kelenjar bau, menghasilkan bau yang menyengat, walang sangit, sigung. Kemudian ada yang mengeluarkan bisa dan sengat, ular, kalajengking, ubur-ubur. Kemudian ada yang berpura-pura mati, itu kumbang dan kecoa. Inilah bentuk-bentuk penyesuaian diri hewan dalam mempertahankan dirinya. Ada kamuflase, mimikri, autotomi, kelenjar bau, mengeluarkan bisa atau sengat, kemudian berpura-pura mati. Oke, dua pokok bahasan sudah dipelajari. Lanjut ke pokok bahasan yang terakhir, yaitu penyesuaian hewan terhadap kondisi yang ekstrim. Tadi Pak Wil sudah menyampaikan kondisi yang ekstrim ini, di mana kondisinya itu berbeda dari kondisi-kondisi atau tempat yang lainnya. Misalkan di daerah kutub. Nah, banyak tahu ada beberapa hewan di daerah kutub, contohnya ada beruang kutub, kemudian ada pinguin. Nah, pastinya dia juga menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Kalau pada pinguin ini, karena di kutub itu kan suhunya ekstrim, dingin banget kan. Nah, si pinguin ini memiliki cadangan lemak di bawah kulitnya. Dengan bulu, kemudian di bawahnya ada kulit, bawah kulit itu ada cadangan lemak. Nah, cadangan lemak ini membuat si pinguin itu mampu tetap hangat di daerah yang bersuhu sangat dingin. Itu bentuk penyesuaian, sehingga dia tetap bertahan hidup. Selanjutnya, ini contoh di penyesuaian di gurun. Nah, salah satu hewannya adalah unta. Unta ada beberapa jenis, ada yang punuk 2, ada yang punuk 1. Nah, bentuk penyesuaiannya bagaimana? Karena di daerah gurun, nah, kadang kan si unta ini kesulitan untuk memperoleh makanan. Makanya dia memiliki punuk. Punuk ini berisi lemak sebagai cadangan energi. Ketika dia beberapa waktu tidak mendapatkan makanan, maka si lemak itu tadi dari punuknya itu dipecah menjadi energi sehingga ini bisa bertahan hidup. Selain itu, nah ini karena di gurun pasir dia memiliki bulu mata yang lebat, yang panjang, lentik, sehingga ketika biasanya ada
badai gurun, badai pasir itu matanya terlindungi. Itu ya anak-anak ya. Nah, jadi beberapa bentuk penyelesaian diri hewan untuk bertahan hidup ada 3 tadi. Kita yang pertama sudah membahas tentang penyelesaian diri hewan dalam memperoleh makanannya, kemudian penyelesaian diri hewan dalam bertahan hidup, kemudian penyelesaian diri hewan dalam atau pada kondisi yang ekstrim. Itu ya. Sebenarnya masih banyak untuk materi adaptasi ini ya, karena begitu banyaknya jumlah hewan yang ada di bumi ini ya, kita tidak bisa mempelajari semua, tapi paling enggak kita tahu pokok-pokok bahasan dari materi adaptasi ini. Nah, ada materi tambahan tentang adaptasi pada beberapa jenis hewan. Nah, ini nanti bisa dicermati, bisa dipelajari. Sebenarnya materi adaptasi ini sama seperti materi pada ciri khusus. Kalau dulu itu ada materi ciri khusus pada hewan atau tumbuhan. Jadi hewan-hewan tertentu itu memiliki kekhasan atau hal yang berbeda-beda dengan hewan yang lainnya sehingga dia bisa bertahan hidup. Contoh, ini beberapa hewannya. Cecak ya, kalau cecak semuanya ya. Nah, dia memiliki lidah panjang dan lengket. Nah, untuk apa lidah panjang dan lengket? Makanannya apa sih cecak? Nah, serangga kan? Nah, untuk menangkap mangsa. Kemudian dia memiliki kaki perekat. Dia bisa merayap di dinding atau berjalan atau menempel di dinding. Kemudian ada dia melakukan autotomi tadi, memutuskan ekornya sehingga dia bisa melindungi diri dari musuh. Kemudian ada bebek. Bebek dia memiliki paruh berbentuk sudu. Sudu itu ya seperti sendok. Nah, seperti sendok untuk menangkap makanan. Karena makanannya biasanya di tempat berlumpur ataupun air. Kemudian dia memiliki selaput di sela jari kaki untuk berenang atau berjalan di lumpur. Kemudian dia memiliki bulu berlapis minyak. Di bulunya bebek itu ada lapisan minyaknya sehingga saat berenang di air bulunya tidak basah. Nah, kemudian ada burung hantu, ada bunglon, ada kupu-kupu, kemudian ada lele, ada cumi-cumi, dan lumba-lumba, paus, kelelawar. Ini hanya sebagian contoh adaptasi dari beberapa jenis hewan. Nanti ini bisa dibaca sendiri, dicermati sendiri. Cukup mudah untuk materi adaptasi ini, asalkan kalian mampu membaca dan kalian suka melihat tayangan-tayangan video tentang hewan, tentang satwa, itu pasti kalian sudah tahu. Nah, itu ya. Ini tadi beberapa contoh adaptasi dari beberapa jenis hewan. Nah, mungkin nanti kalian bisa menemukan contoh-contoh yang lainnya. Banyak baca, banyak melihat video, nanti menambah referensi dari pengetahuan kalian. Itu ya. Kita sampai di penutup pada pembelajaran hari ini. Nah, ya, ini pertanyaan liwet. Nanti di pertanyaan ini tolong anak-anak semua, pokoknya diharapkan mulai dari kelas 6A, kelas 6B, 6C, dan 6D semua turut berpartisipasi. Nah, turut berpartisipasi dalam menuliskan jawaban di kolom komentar. Nah, karena keaktifan kalian dalam menuliskan komentar akan menjadi penilaian tersendiri, akan mendapatkan tambahan nilai bagi kalian. Tidak hanya yang pakai nilai itu ketika PJJ kalian mengerjakan lembar kerja, kemudian menjawab pertanyaan ABCD, itu bukan itu saja yang pakai nilai, tetapi keaktifan dalam menuliskan komentar di video pembelajaran ini itu juga menjadi penilaian dari Pak Khoir. Karena apa? Dengan kalian menjawab pertanyaan ini nanti dan menuliskan di kolom komentar, berarti kalian benar-benar sudah melihat video pembelajarannya dan ikut dalam belajar jarak jauh ini. Gitu ya. Dari kelas 6A, 6B, 6C, 6D, tolong semua bisa menuliskan di kolom komentar pertanyaannya. Nah, jangan lupa setiap menuliskan kolom komentar tulis nama lengkap kelas ditambah nomor absen boleh. Nah, pertanyaannya adalah gajah
melakukan aktivitas berkubang. Berkubang itu ya biasa berendam di air atau di tempat berlumpur, nah itu berkubang. Bertujuan untuk A. mengelabui dan menakuti musuh, B. menurunkan suhu tubuh dan menguatkan kulit, C. melindungi diri dari gigitan serangga dan melakukan penyamaran, D. menurunkan suhu tubuh dan melindungi dari gigitan serangga. Kira-kira jawabannya apa? Ditulis jawabannya saja, A, B, C, atau D. Boleh disertai alasannya. Boleh ya, boleh disertai alasannya, tapi tidak wajib. Yang wajib hanya dituliskan A, B, C, atau D. Oke, anak-anak, Pak tunggu komentar dari anak-anak sekalian. Nah, oke, cukup. Demikian pembelajaran IPA pada kesempatan kali ini. Anak-anak, di kelas 6 ini kita sudah menyelesaikan beberapa materi. Di materi pertama dulu kita sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan, perkembangbiakan hewan, kemudian adaptasi tumbuhan, adaptasi hewan. Alhamdulillah sudah beberapa materi kita pelajari. Tinggal nanti kalian tugasnya adalah mengulang kembali materi yang sudah disampaikan dan juga mempersiapkan untuk materi yang akan datang. Oke, Pak Fer ingatkan sekali lagi untuk kegiatan pembinaan sore, khususnya mata pelajaran IPA, anak-anak juga harus sudah mempersiapkan materi-materi dari kelas 4 dan kelas 5. Karena apa? Di pembinaan sore nanti yang akan diulas atau yang akan dipelajari itu adalah materi kelas 4 dan kelas 5. Itu ya. Semoga pembelajaran ini bermanfaat. Pesan Pak Khair, tetap jaga kesehatan, kemudian sholat dan ngajinya jangan sampai bolong-bolong, harus terus istiqomah, bantu orang tua, semangat dalam belajar, kemudian kita senantiasa berdoa kepada Allah, semoga kita semua dilindungi, dan sekali lagi semoga kita bisa segera bertemu dan belajar di SD kita tercinta. Demikian dari Pak Khair. Marilah kita akhiri pembelajaran kali ini dan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.